Bismillah. Alhamdulillah Al-Malikul Jalil, summa salatu wassalam ala ahli gurrati wa ta'jil, Al-Mu'ayyadu bi Jibril, Al-Madhkur ismuhu fi Tawrati wa Injil, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nuri Qulubina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumir rahil, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Ketua DKM Nurul Islam Al-Mukarram Al-Ustadz Rasidi, Kesepuhan RT 11 RW 05 Al-Mukarram Al-Ustadz Badru, Kesepuhan Sukamulya Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ar-Hasan, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Rabbi Ruh wal Jasad Al-Ustadz Gatot Salatin Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Iqbal bin Usman Al-Habsi, para kiai-kiai yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, takrim dan mahabbah saya kepada beliau. Kita doakan semoga guru-guru kita Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah banyakin duitnya, Allah berkahin hidupnya, Allah berikan keistiqomahan dalam membimbing kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kalau ada. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Banten. Yang sama-sama kita hormati Bupati Tangerang, Bapak Haji Jaki Iskandar. Yang sama-sama kita hormatin Bapak Camat, Kecamatan apa ini ya? Cikupa, yang semuanya diwakili ama Ibu Lurah Haja Rita Ulansari. Lurah yang rajin ngaji kita doain biar jadi camat, ya Robbal. Bapak Binamas, Bapak Anwaruddin, Bapak Babinsa, Bapak Roni, dan juga Ketua RT 1105 Bapak Herdianto. RT yang rajin ngaji kita doain biar jadi RW. Ini RW-nya enggak ini. RW-nya 05 siapa namanya? Pak Nur Haidi. Kagak ada tulisannya. Ada orangnya? Nggak ada. RW yang kagak males ngaji kita doain biar jadi RT. Ansip ada? Ansip yang rajin ngaji kita doain biar jadi RT. Ansip. Ketua Panitia Saudara Rizki dan Ketua Pemuda Saudara Rain, Bendahara Umum Karang Taruna. Nah ini yang megang duit nih, Bapak Haji Suprapto. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan di malam yang mulia ini kita sama-sama masih dapat berkumpul, masih dapat hadir dalam rangka merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita bawa ke tempat ini, pulang dari sini dosa kita diampuni nama Allah. Penyakit yang kita bawa pulang dari sini, penyakit kita diberi kesembuhan. Hajat yang kita bawa dari rumah ke tempat ini, pulang dari sini diijabah, dikabul sama Allah. Yang datang dari rumah hatinya sempit, pulang dari sini diberikan keluasan hati. Yang datang dari rumah kagak punya duit, pulang dari sini duitnya banyak. Kiran duit beregat. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada manusia pilihan, manusia yang agung, manusia yang mulia, yang kita rayakan hari kelahirannya, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah pula salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya dan di yaumil akhir nanti mendapat syafaatul ujma'nya. Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bocah kecil yang diterap di depannya? Biasanya begitu kalau mulu, dan kalau orang bocah kecil yang di depan nenek-nenek. Orang main rada cakepan dikit kayak yang di depan. Mana ceramah udah jam 11 ini. Ini kira-kira orang sini kalau ngaji sampai jam berapa? Sampai subuh. Sanggup? Kuat? Emang belum pernah lihat Ustadz mati di panggung? Dari jam 11 sampai subuh. Ini malam udah jam 11. Kita masih duduk di tempat ini untuk membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini buktinya orang apa ini, kampung apa bah? Antaplang. Antaplang. Ribet banget. Orang Betawi nyebut bahasa Sunda ribet. Orang Antaplang ini bukti. Antaplang. Oh iya. Orang dicatat sih bah. Ini bukti orang Antaplang. Ini kalau salah lagi orang beres-beres ini. Bukti cinta kita sama baginda Rasul. Karena kalau orang cinta kudu ada bukti. Kalau dia ngomong cinta doang nggak ada bukti, itu namanya percuma. Ibu cinta sama suami, kalau suami minjem gelang dikasih nggak? Belum cinta namanya. Kalau orang cinta mah, nih makanya kadang-kadang mohon maaf ya, cintanya Rasul itu sama kita abadi. Beda antara cinta dengan suami istri. Kalau cinta sama istri, cinta sama suami, bisa pudar. Kagak percaya kita buktiin. Pak, ketika dulu baru nikah, 1 bulan kita nikah, itu pagi-pagi kita dikasih kopi lengkap. Gelas yang ada kupingnya, dikasih tatakan, dikasih tutup gelas, ditaruhin sendok kecil di pinggirnya. Itu 1 bulan kita menikah. Dapat 6 bulan tutup gelas hilang. Dapat 1 tahun tatakan hilang. Punya anak 3 ngasih kopi laki. Bang, kopi nih. Ini air bening amat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi hitam, kopi hitam, kopi hitam. Ya kali aja berubah jadi kopi hitam. Kalau yang warna itu susu juga boleh. Susu. Biasanya Bu, air putih gini penyebab darah tinggi. Tuh kan manjur, doa saya manjur.
Alhamdulillah. Ini air putih sama teh manis kok timpalannya tisu ya? Kalau orang cinta mah kudu punya bukti. Lihat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq buktiin kecintaannya sama baginda Rasul. Ketika Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj, orang yang udah memeluk Islam kagak percaya, berkurang keimanannya, apalagi orang yang belum beriman. Pecah belah umat Islam saat itu karena nggak percaya Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj. Tapi ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, kalau Rasul yang berkata, kalau Muhammad yang berkata, aku percaya kalau dia melaksanakan Isra wal Mi'raj. Tuh kalau orang cinta begitu. Lihat sahabat Nabi. Kita lihat lagi istrinya Nabi, Siti Khadijah. Ibu kenal Siti Khadijah? Empodijah ada Empodijah? Nggak ada. Mana Empodijah? Itu Siti Khadijah, janda paling kaya. Kekayaan kota Mekah 2/3 itu punya Siti Khadijah. Semuanya diserahin kepada baginda Rasul untuk perjuangan dakwah. Sampai ketika mau meninggal dunia, Siti Khadijah punya baju cuman satu, itu lebih daripada 40 tambelan bajunya. Ada orang ciap pelang, antap pelang yang bajunya ditambel sampai 40, ada? Nggak ada. Ketek sobek aja udah jadi topo. Ini Sayyidatuna Khadijah, orang yang paling kaya, istri dari orang yang paling mulia, bajunya lebih dari 40 tambelan. Bahkan ketika mau meninggal dunia, Siti Khadijah nggak minta apa-apa sama Rasul. Siti Khadijah cuma bilang kepada anaknya Siti Fatimah, kalau kata orang Ciamplang mah antap pelang. Lalu kata orang antap pelang mah begini, Neng, Timah, apa mak? Ntar kalau ma mati, lu ngomong ya sama bapak lu. Ngomong apa mak? Ntar kalau ma meninggal dunia, minta dibungkus sama sorban bapak lu ya. Kata Siti Fatimah, mama bayar apa yang ngomong sono sama bapak? Enggak, gua malu katanya. Itu Siti Khadijah ketika mau meninggal dunia nggak punya apa-apa. Bahkan ketika mau meninggal dunia nanti minta dibungkus dengan sorbannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya beruntung orang diantap hang. Ribet banget ini. Suka mulia. Beruntung orang suka mulia. Karena apa? Ini malam membuktikan cintanya sama baginda Rasul. Kalau nggak buktiin ini malam, coba mana ada besok jam 11 duduk di jalanan sini, habis ditabrakin motor semuanya. Tapi ini malam Masya Allah luar biasa. Kita buktiin cinta kita kepada baginda Rasul. Karena mohon maaf, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Rasul, sampai kita wafat belum tuntas kita ceritakan kemuliaan Rasul. Jangankan umur kita yang cuma 60-70 tahun, bahkan sampai dunia ini hancur, dunia ini kiamat, itu belum cukup untuk menceritakan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, kalau dalam kitab Maulid kan disebut Rasul itu basyarun lakal basyar. Rasul itu manusia, tapi kagak seperti manusia biasa. Jogrogan, tahu jogrogan? Ini ngapa nyangkut begini ya? Ada bah, maaf bah. Nah, jogrogan, tahu jogrogan? Jogrogannya Nabi manusia, terdiri dari
tulang, dibungkus dengan daging, dilapisi nama kulit. Itu yang disebut dengan bashar. Tapi Rasul lakal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Orang suka mulia, suka beludah. Suka. Nabi juga sama, beludah. Cuman ludahnya Nabi sama ludah orang suka mulia beda. Ketika sahabat lagi perang, ini lagi perang nih sahabat, yang lain udah pada kehausan, nyari sumber mata air kagak ada, tapi cuman ada ditemuin sumur tua, airnya udah bau, tahu bau, udah bentek, tahu nggak bentek? Kalau bahasa Inggrisnya bengu. Itu airnya udah bau. Ini sumber mata air cuma ada di sumur tua ini doang. Akhirnya tuh sahabat lapor sama Nabi, ya Rasul, saya udah keliling cari mata air nggak ketemu. Yang saya temuin cuma ada sumur tua, cuman airnya udah bau. Datang baginda Rasul. Alhamdulillah. Pulang kembung ini mah. Ada larutan, ada pokari, ada sankuak. Ini yang baru datang apa namanya itu? Oh, susu, begitu warnanya ya? Saya biasanya kalau nyusu lampunya saya matiin sih. Jangan pada ngeres bae otaknya. Biarin dah, emang muludan mah kudu girang kita. Ya Bu? Orang kalau muludan kudu girang. Lihat dalam kitab Adya Ulami yang dikarang oleh Habib Umar bin Salim bin Habib bin Syah Abu Bakar. Apa kata Habib Umar? Wallahi ma dzukirul habibul ladal muhib illa wa ad'u walihan naswana. Demi Allah, orang yang selalu menyebut orang yang dia cintain, kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad, sontak yang hatinya lagi gundah, yang hatinya lagi gelisah, yang hatinya lagi duka, diganti dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Makanya orang suka mulia mah cakep-cakep, mukanya Masya Allah, senyumnya manis-manis. Pas begitu saya baru datang Bu, kaget. Masya Allah, cakep-cakep banget. Make gamis, make kudungan, dijapit kudungannya, make bros di pinggir. Kalau orang pondok kacang make gamis, make kudungan, make bros kalau lagi muludan doang. Pulang muludan mah kudungan dilemparin amat. Kata dia gerah banget, gua nyelekep. Itu sumur didatengin sama baginda Rasul. Kemudian diludahin 3 kali sama baginda Rasul. Cueh. 3 kali diludahin sama baginda Rasul. Pas begitu ditimba, itu airnya yang tadinya butek jadi bening, dipinum oleh sahabat, lebih manis daripada manisnya madu. Ludah siapa? Ludah baginda Nabi besar Muhammad. Tapi jangan sekali-kali ditiru sama RT Antaplang. Emang lagi musim panas kan kering ya. Ada warganya laporan, teh sumur kering. Kata RT pulang muludan, biar ntar gue ludahin. Datengin ke sumur sama RT, diludahin 3 kali. Cueh. Dipinum sama nenek-nenek, paginya mati berak kapur nenek-nenek. Beda ludahnya Nabi sama ludah RT beda, padahal sama-sama lud. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, lagi perang, matanya ketusuk tombak, copot biji matanya sampai ngambil di pipi. Datang tuh Qatadah bin Nu'man laporan sama Rasul, ya Rasul, obatin mata saya terluka. Apa lagi aja ini diangkutin.
Ngapa jadi bebenah di sini? Kang, ada itik dimakan tikus. Siapin aja plastik itu saya bungkus. Lagi drama dikasih jeruk lah kapan makannya kita. Pokoknya beres dah, tenang aja udah. Apalagi mau diangkut? Ali mau dibawain galon saya di sini. Itu kota Nabi Numan, laporan nama Rasul, ya Rasul, mata saya kena tombak terluka, dicomot biji matanya sama Rasul, kemudian dipasukin, diusap, diludahin sama Rasul. Seketika matanya sembuh, bahkan lebih indah, lebih bagus dari mata yang sebelahnya. Ludah siapa itu? Ludah baginda Nabi besar Muhammad. Jangan dipakai sama RT Antaplang. Bininya matanya sakit. Bang, obatin mata saya, ludahin. Kata Ustadz, ludahin 3 kali waras. Ludahin nama RT 3 kali, pagi-pagi bongkak. Beda ludahnya. Itu yang bersentuhan, yang nempel sama jasadnya Rasul, darahnya Rasul. Coba lihat, ada seorang sahabat namanya Malik ibnu Jinan. Ketika Rasul lagi perang, kakinya ketusuk panah, dicabut panahnya oleh Malik ibnu Jinan, darahnya disedot oleh Malik ibnu Jinan. Apa kata Rasul? Wahai Malik ibnu Jinan, muntahin darahku yang kau telan. Tidak ya Rasul. Muntahin? Tidak. Muntahin ya Malik ibnu Jinan? Tidak ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai Malik ibnu Jinan, haram jasadmu disentuh oleh api neraka. Sallu ala Muhammad. Itu darahnya Nabi. Belum lagi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jubair, anaknya Jubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Jubair lagi nemenin Nabi hijamah, kata Nabi, wahai Abdullah bin Jubair, tolong buang darahku di mana tempat tidak ada orang yang melihatnya. Kata Abdullah bin Jubair, baik ya Rasulullah. Pas begitu tuh Abdullah bin Jubair keluar ke tengah padang pasir, dia lihat kiri kanan depan belakang gak ada orang. Darah hijamahnya Nabi, darah bekamnya Nabi dipinum oleh Abdullah bin Jubair. Balik Abdullah bin Jubair ngadep kepada Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Jubair? Ya Rasul, darahmu telah aku buang di mana tempat tidak ada satu orang pun yang dapat melihatnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya. Kata Rasul, kau buang di mana wahai Abdullah? Aku buang di suatu tempat yang paling aman. Di mana itu? Di dalam perutku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, muntain? Tidak. Muntain? Nah. Muntain wahai Abdullah? Tidak. Apa kata Rasul? Wahai Abdullah, aku haramkan jasadmu disentuh oleh api neraka. Sallu ala Muhammad. Itu yang nempel sama baginda Rasul. Itu tadi datang di tengah kita lagi baca Mahalul Qiyam, dipegang sama guru-guru kita, sama kesepuan. Itu namanya kiswah baginda Nabi besar Muhammad. Itu nempel di makamnya Nabi buat nutupin makamnya Nabi. Kalau kita ziarah ke makamnya Nabi, kita berada di Raudhah, di samping Raudhah kita lihat itu makamnya Nabi, dikasih apa namanya? Kiswah, dikasih penutup. Nah, itu penutup daripada makam baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Itu yang bersentuhan sama jasadnya Nabi. Bagaimana kalau yang tidak bersentuhan dengan jasadnya Nabi? Apa itu Ustaz? Nama makan kagak nempel di badan. Namanya Nabi
ternyata Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keagungan. Makanya namanya Nabi di langit itu namanya Ahmad. Man fil ar ismuhu Muhammad, di bumi namanya Muhammad. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika lagi jalan kakinya keselio, kenal keselio? Keseleo, tekilir, apalagi igel-igel, kecengklak, ya semuanya dah. Itu Abdullah bin Umar bin Khattab jalan rada-rada pincang karena nahan sakit, karena yang diingat adalah baginda Rasul. Itu Sayyidina Abdullah bari ngusap kakinya yang kecengklak dengan menyebut nama baginda Rasul. Ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. 3 kali dia sentuh dengan mengucap nama Nabi Muhammad, maka kakinya yang tadi keselio sembuh. Ini bisa domelin tukang ngurut saya nih. Bisa orang laku dia. Besok mau kalau ke Perindo keselio gue menyebut nama Nabi baik. Gara-gara Ustaz Kosasi jadi orang laku tukang ngurut. Ini kalau orang cintanya udah ke dalam begitu tuh. Belum lagi namanya dalam kitab Dalailul Khairat di sebuah riwayat dijelasin ada tetangganya orang Islam itu orang Nasrani. Ini orang Nasrani bertetanggaan dengan orang Muslim. Cuman nih orang Nasrani istrinya lagi bunting, kenal bunting? Hamil. Ini lagi bunting udah bulannya 9 bulan 10 hari. Cuman pas begitu udah waktunya ini mules, kagak beranak-beranak bininya tuh orang Nasrani. Sehari 2 hari kagak beranak, dipanggilin paparaji. Tahu paparaji? Paraji, dukun beranak. Di sini masih ada. Ada. Wah itu cakep, bagusan dia sama bidan. Bukannya ini mah. Kadang-kadang bidan yang kagak bisa ngelakuin, paraji bisa ngelakuin. Bidan sekolah, tinggi sekolahnya, tapi kadang-kadang bidan kagak bisa tindakan, tapi paraji bisa ngelakuin tindakan. Pernah kejadian, tangga saya emang tukang ojek lakinya, bininya udah ngegeng-ngegeng begini baik nih. Ya namanya orang bunting makan ngegeng mepok. Jalan ke bidan, nyampe ke bidan disuruh celentang di atas tempat tidur bidan. Apa kata bidan? Pak, ini mah harus dibelek. Perosa amat sampai kiri kanan. Emaknya orang dipanggul. Oh emaknya. Kuang potong ngikut-ngikut bayar lagi ya. Sampai di mana itu tadi? Iya udah dibelek jadi keroyok saya. Kata bidan, Bu, ini mah harus disesar. Kenapa? Kok bang, ini laki bini abang ini pinggangnya kecil. Jadi bocor rada-rada nyungsang orang bakal kuat. Kata tuh orang lakinya, emang berapa duit Bu bidan kalau sesar? 12 juta. Kata lakinya, duit dari mana? Saya mana gojek sepi banget. Musim panas, jarang yang naik gojek ke dia. Udah yuk kita pulang baik no, kita ke sono no. Ada dukun beranak di sono. Nenek-nenek masih hidup, dulu namanya Wajinjen. Dibawa ke Perigi. Pas begitu nyampe di Perigi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata nenek-nenek. Ada apa neng? Ini mah perut saya udah mules banget, dorot tahan. Kata bidan disuruh belek. Apa kata nenjen? Nah sini masuk. Yang namanya perempuan mah, kata Wajinjen tuh, emang udah kodratnya kudu beranak. Dah situ celentang dibalik, kata nih Haji. Bekangkang. Ya orang mau beranak kan emang bekangkang. Kalau kan kincuk begini gimana keluarnya dia? Kata Waji, udah bekangkang situ. Kata Waji, gue mau ngambil wudhu dulu, mau sembahyang 2 rakaat. Ditinggal tuh
Padahal mau udah mules banget lagi bekantang. Lakinya lagi begini be, sabar ya. Sabar rokok filter 2 bungkus habis. Bininya mau orang tahan mules. Sembayang dah tua haji 2 rakaat, minta sama Allah. Emang yakin wajib mah? Datang dah tuh habis sembayang nemuin. Bekantang neng. Ngeden ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya udah nyambung lagi. Alam taro kaipapa ala robbuka atija robbuka lam blojor tuh bocah 3 kali robbuka. Lah kan kalau kita pikir mau orang nyambung itu doa sama orang beranak. Itu kan surah Al-Fil jelasin bagaimana tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraham mau ngancurin Ka'bah. Lah nggak ada urusan sama orang mau beranak. Cuman kan orang dulu merajin, yang penting ada kata robuka. Robuka. Makanya ntar jajal deh bang di rumah. Alam taro. Kayak papa. Alam robuka. Kode, kalau udah robuka kode ya. Ya. Namanya ceramah udah jam segini apa baik kita kata. Ceramah mah jam segini bu, ibarat kata sayur tinggal tulangnya doang. Masih untung banget daripada tinggal bubar. Tuh akhirnya apa nih dukun beranak, masalah dipanggilin dukun beranak. Sehari 2 hari 3 hari nggak keluar. Akhirnya nih lakinya keluar masuk. Tetangganya yang orang muslim ini ngeliat, nanya, mas, bini udah beranak? Belum, masih mules baik. Apa kata tetangganya yang muslim? Ada kaifiat mujarab yang biasa dipakai. Kalau orang yang susah hamil, dia sebut nama Nabi Muhammad 3 kali sekencang-kencangnya, maka dia bakal keluar melahirkan. Yang namanya orang Nasrani bukan gedeg sama Nabi Muhammad, kan benci sama Nabi Muhammad. Jangankan lihat nama Nabi Muhammad, dengar namanya aja udah benci. Ibu benci sama tetangga nih, sama orang dianterin sayur 1 rantang, kira-kira dimakan orang tuh sayur? Dibuang. Padahal mah benci sama orangnya, kenapa benci sama sayur-sayurnya? Ini orang Nasrani udah begitu. Dia lihat terus 4 hari 5 hari bininya orang keluar beranak. Akhirnya dia kasihan lihat bininya, dia samperin, dia bilangin bininya, neng, kita diajarin tuh sama tetangga kita yang orang Islam, kalau memang ibarat kata Bu Lurah ya, Masya Allah Bu Lurah luar biasa, sampai waya gini belum pulang. Ini kalau udah jadi camat kebangetan. Kita doain biar jadi camat, berkah daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad. Sejak bujek saya belum pernah lihat lurah sampai habis muludah. Lurahnya perempuan, pantas pengikutnya banyakan perempuan, orang lanang pada kemana tahu. Segini doang. Kalau nonton SK sama family sama dangdut, dia ada nih paling getap. Kalau muludan mah diajak plegat-plegat baik. Pulang mah dibawain besek, paling demen makannya. Akhirnya apa? Ini sahabatnya kasihan. Lihat istrinya nggak keluar lahiran. Dia bilangin sama istrinya, neng, kita diajarin sama tetangga kita tuh orang muslim, kalau pengen keluar lancar lahirannya, maka kita disuruh sebut nama nabinya 3 kali sekenceng-kencengnya. Man gua gengsi, gue gedeg disuruh nyebut nama nabinya. Apa kata dia? Lu ntar kalau mau nyebut teriak nama nabinya, nungguin instruksi perintah gue ya. Gue mau ke dapur dulu. Mau ngapain bang? Ngambil baskom. Jadi ntar kalau lu teriak nama Nabi Muhammad, gue bokep mulut lu sama baskom, kata dia. Biar orang kedengeran nama tetangganya. Kata lakinya, ayo mulain, ya Muhammad, bari ngedan. Ya namanya ditekam sama baskom, kan ngawal-ngawal doang. Begitu doang. 3 kali begitu. Ya Muhammad, ya Muhammad.
keluar tuh bocah brojol. Berkat siapa? Berkat kemuliaan nama Nabi besar Muhammad. Makanya jangan ngaku umat Nabi Muhammad kalau belum taat cinta sama Nabi Muhammad. Bu, ini musola Nurul Islam. Ini Masya Allah, luar biasa ini musola. Subuhnya aja jam 4, Masya Allah, Dora bisa masuk. Masih digembok. Marbotnya belum datang. Kok tahu pernah lewat sini saya? Emang ngaji sama nenek-nenek mah begitu, nyaut-nyautin mulut dia. Kalau ngaji paling doyan makan, nyaut-nyautin ustadz baik. Udah makan ngaji no, lihat udah nggak ada kue atu-atu aja nih udah. Udah mah habis. Kalau sama bapak-bapak mah no, lihat no, kuenya masih utuh udah mah. Makanya dia mah kalau ngaji tasnya gede-gede. Ada jeruk ceblungin ke tas, ada salak ceblungin ke tas, ada lontong ceblungin ke tas. Apa kata dia? Buat anak. Nyampe rumah anak udah tidur tuh, tas lupa dibuka 3 hari, lontong sampai basi. Tapi orang apa malah cakep kayak begitu. Datang ke tempat muludan, nyampe di tempat muludan ada jeruk masukin ke tas, bawa pulang ke rumah, dimakan sama anak kita dapat berkah maulid di rumah, bakal jadi anak soleh dan soleha. Makanya ngajinya bawa tas. Ya kalau bapak-bapak makan kagak, dia mau makanan banyak, duduk begini bari nunduk, mikirin nyari plastik. Emang gak bawa tas. Ada pisang 1 sisir di depannya, nunduk aja. Ustadz Kartel plastik mana? Dia mau teng-teng takut nyampe rumah rontok. Tinggal bombolnya doang. Pisang Ambonnya kematangan lagi. Makanya bawa tas. Besok kalau muludan lagi bawa karung. Pasukin aja udah. Dalam sound system gak ceblungin aja ke karung dah. Tuh, nih musola. Kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, jangan sampai sepi nih musola. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Ini kan kadang-kadang ya bu, kadang-kadang kita suka lalai sama sholat ya. Sampai dia canyiin dewek sama dia. Subuh, Johor. Johor kesiangan be, udah siang. Makanya kalau ngaji sama ibu-ibu saya paling serem pak. Bener dah. Kita makan bapak-bapak kalau ngaji belum pernah selawatan. Paling banter selawatan ya Robi bil Mustafa. Sholatullah salamullah. Kalau dia ini kalau udah ngaji sampai ngeri, Ijroil dipanggil. Bila Ijroil. Oh gak, saya mah serem. Mana siang-siang habis Johor, bila Ijroil kayak udah berani baik dia nih Ijroil. Ya sembahyang ceramah udah kayak gini mau bodoh amat. Katel. Sawah mana air sampai penuh banget, kita bingung ini minumnya bener. Sholat jangan ditinggalin. Akhlak bagusin, sholat jangan ditinggalin. Orang kalau dalam satu rumahnya ada yang berani ninggalin sholat, maka orang tersebut yang nutup keberkahan masuk ke dalam rumahnya. Amin lagi. Orang tahu jundrung anak main amin baik. Emang ngaji udah malam. Ya ilaha illallah.
Itu ngajinya setengah lelenggutan dia. Jadi kalau ada orang nih dalam rumah tangga kita, satu orang dia ninggalin sholat, maka orang tersebut yang nutup keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Duit di kantong belum habis, udah datang lagi. Nah ini baru cocok, amin. Orang tahu apa-apa, amin, amin. Sembahyang udah. Makanya kadang-kadang kita suka ngeluh, ya Ustaz, saya nih udah sembahyang mau udah rajin banget saya. Sembahyang Jumat aja Rebo udah jalan. Saking rajinnya dia. Tapi ngapa ya? Susah banget sama duit, susah banget sama rezeki, ngojek sepi banget. Lihat koreksi dalam rumah tangga kita, ada nggak satu orang dari keluarga kita yang kagak berani, yang kagak sembahyang, dia berani ninggalin sembahyang. Itu yang nutup keberkahan, nutup rezeki buat kita. Kan kadang-kadang sholat mah rada-rada susah ya Bu ya. Orang ngerjainnya rada-rada males. Satu keluarga pasti aja ada yang kagak sembahyang. Ada yang istrinya rajin sembahyang, lakinya males. Ada di sini yang begitu. Ada yang lakinya rajin, istrinya males. Ada. Ada yang lakinya rajin, istrinya rajin, punya anak, anaknya males sembahyang. Ada yang istrinya rajin, lakinya rajin, anaknya rajin, punya mantu, mantunya males banget sama sembahyang. Ada di sini yang begitu. Komplit amat di Sukamulya. Itu kalau ada satu orang yang begitu, tuh dia nutupin rezeki kita. Nih lihat, Ustadz Rasidi. Kalau saya sih disebutnya mengenalnya Abah Katel ya. Emang panggilannya ya. Nih, Abah Ustadz Rasidi. Emang kerja? Kagak, duitnya banyak banget. Di lemari, di gupet, di kulkas, di WC, sampai duit digerogotin tikus sih. Tuh, ustadz kita, guru-guru kita emang pada kerja? Kagak. Tapi penghasilannya itu bisa melebihi daripada penghasilan orang yang kerja. Sesuai dengan janji Allah, la garbatal alim, nggak bakal keblangsak orang yang punya ilmu. Dibuang ke gunung nggak bakal bingung, dibuang ke kota nggak bakal sengsara. Belum ada sejarahnya ustadz sama ustazah nyari rongsokan bumbu karung. Belum ada. Kenapa begitu? Karena sembahyang rajin dijaga. Kata dia, ustadz pinter banget ngomong. Ustadz mah wajar banyak duit gak mentukang ceramah. Ceramah kan kalau lagi musim. Kalau bulan Mulud sama bulan Rejab. Kalau bulan Apit siapa yang mau ngundang? Cuman kan Allah mah ngasih rezeki bukan dari ceramah doang. Ceramah sepi, yang mati banyak. Udah lumayan. Sekali nyembayangin cepet. Lesari 5 orang yang mati udah gopek. Beras dia 3,5 liter, pendaringan jejek udah. Ustadz yang mati jarang. Ya, Ustadz emang kerjanya muter-muter tasbih. Pada putus dia ulang-ulang begini. Saudara Sidi kerjanya emang ngapain? Memuter tasbih. Tuh, Bibi Iqbal saya muter tasbih. Kalau pagi ceramah lagi engkak, duduk di bangku bari muter tasbih. Ya Allah, ceramah lengkap. Ya Allah, yang mati jarang. Emang ngadunya sama Allah doang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru 3 kali ya Allah ada orang wadon standarin motor depan rumah. Dalam hati, nah jangan-jangan dia nih yang bawain duit buat gua. Assalamualaikum, kata dia. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong ada apa pagi-pagi kemari begini Ustaz? Laki saya 3 hari orang pulang-pulang, kata dia.
lelaki orang pulang-pulang sih ke rumah Ustad. Ya kali dibikinin air mah sama Ustad, laki saya pulang. Oh jadi ibu mau kemarin mau minta air? Iya, ya udah tungguin saya ke dapur. Sambilin baik tuh air segelas. Saya tiup 3 kali. Pueh. Nih Pok, sebelum Pok minum, Empok baca bismillah 1000 kali tahan napas. Ada dia, kalau 1000 kali tahan napas mau gua mati. Justru itu kalau Empok mati laki Empok pulang. Ya lo kan bininya mati lakinya orang pulang. Kata dia, lu mau bercanda mulu. Kata dia, gua lagi serius ini. Yaudah kalau pengen serius mah 3 kali beda. Tuh tahan napas bismillah. Jangan dihabisin airnya, sisain dikit buat nyuci muka. Minta sama Allah supaya laki Empok bubayang be muka Empok. Dia usap mukanya. Rapi dia usap, salaman rada-rada peren. Pas dia pergi saya beset gocap. Air di rumah saya segelas gocap, modalnya segalon goceng. Coba kalau kita gelas-gelasin udah berapa duit itu? Dapat 3 hari balik lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tat sehat, Empok sehat, laki Empok mati tat. Kata dia, ya saya salah doa. Aduh. Allah kalau ngasih rezeki mah dari mana baik udah. Nggak mesti dari ini, dari mana? Kalau Allah udah ngasih rezeki kita, orang bakal ketukar dengan orang lain. Ya Bu. Makanya saya yakin banget nih, berkah maulid semuanya orang suka mulia, antap helang semuanya pada masuk surga. Ya Robbal Alamin. Bukan kata saya, tapi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidir rasul kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang sedekah 1 dirham untuk perayaan maulid baginda Nabi, maka dia akan menemani aku nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Berarti kita semuanya pada masuk surga. Mau masuk surga cepat apa lama? Mau masuk surga yang rada cepat apa rada lama? Mau cepat ya mati. Mumpung lagi ngaji, orang kan kalau lagi ngaji matinya disebut mati syahid, masuk ke dalam surga. Kalau masuk surga cepet ayo mati. Emang omset lagi sepi banget ini, ceramah udah tinggal granting dong. Ya Allah, biar sehat panjang umur ya Bu. Sampai jam berapa ini saya? Udah ya? Bantuin bayar orang lagi belum bayar. Terakhir pesan saya, karena semuanya sumbernya dari akhlak. Rasul itu disuruh menyempurnakan akhlak, menebarkan kasih sayang. Nih akhlak yang pertama, kalau sembahyang kita benar berarti akhlak kita benar. Kalau sembahyang kita kagak benar, berarti akhlak kita pun kagak benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita lihat ibu-ibu sini mah solehah semua ya. Nggak ada yang lawan nama laki. Nggak ada di sini mah. Emang lakinya orang ikut. Bu, awas hati-hati. Kadang-kadang dosa yang kagak terasa itu sama suami. Ini tadi kemari izin apa enggak? Izin. Suaminya udah ridho datang kemari. Ridho, alhamdulillah. Kalau suami udah ngizinin, suami udah ridho, insya Allah itu namanya istri yang soleha, yang berbakti sama suami. Jangan kayak orang kampungan saya. Kalau mau berangkat ngaji banyak banget pesen nama laki. Bang, saya mau ngaji, belum nyapu, belum ngepel. Ntar abang nyapu sama ngepel ya, ada dia. Bang, saya mau ngaji, no saya lagi masak air, ntar kalau mendidih masukin termos ya. Bang, saya mau ngaji, ntar kalau gerimis jemuran angkatin ya. Ada nggak di sini yang begitu?
Banyak kata lakinya tuh. Ngaji dan dia mau pergi mulu dah. Pas begitu pulang 11:30 rada-rada gerimis. Hatinya udah mikirin jemuran. Yang namanya orang laki makan bu nggak ngerti mana pakaian kering mana pakaian demek. Demam yang angkat aja semua. Diangkat semua sama dia. Pas begitu bininya pulang ngaji nyampe di depan gang, alhamdulillah jemuran gue diangkat. Girang hatinya. Tok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, jemuran diangkat. Taruh di mana? No, gue taruh di bak. Dia samperin, dia pegang, dasar laki goblok, kata dia. Yang demek sama yang kering dijadiin satu. Tahun begini mah mendingan gak usah lu angkat sekalian. Itu RT cuma ngelap dada doang. Gua angkat salah, gua angkat salah, kata dia. Awas, jadi dosa tuh. Perempuan mah seorang istri kalau pengen masuk surga gampang caranya. Ija salatil mar'ah khamsaha. Apabila seorang perempuan sembahyang cuma 5 waktu dia jaga. Wasomat sahroha, dia puasa cuma di bulan Ramadan doang. Wahafijat parjaha, dia jaga kehormatannya. Wa'ata'at zaujaha, dia taat sama lakinya. Dakhalatil jannah, silakan masuk surga lewat pintu mana yang kau mau. Ya Robbal, makan rada-rada susah. Wahafijat parjaha, ribet, jaga kehormatan. Orang ayam mulu. Ini tibang bisa naik motor Mio udah abrak-abrakan kemana baik. Mana belok ke kanan, sena ke kiri. Nih dia orangnya pada. Ini penguasa jalanan. Makanya jalanan wadon semua nih, gak ada orang lanangnya. Emang sesuka-suka dia demak kalau naik motor. Dorang ngurus. Mana kalau belok dadakan. La ilaha illallah. Makanya Pak, kalau punya bini jangan sekali-kali diajari naik motor dah. Jangan gelak ntar ngayap baik kemana beda. Tuh ngeri tuh. Wa ata'at zaujaha, taat sama laki. Masya Allah. Saat laki saya mah kagak sembahyang, puasa gak ora. Apa kita masih taat sama laki yang begitu? Mesti tetap taat sama laki yang model begitu. Tapi jangan ketika disuruh kemaksiatan kita taat. Tetap taat mah. Dah ya, bocah udah nangis itu, udah kemalaman. Dah ya bu ya, mudah-mudahan kita pada barokah ya. Ini jeruk sama kue saya orang makan. Ya. Ya iya udah tahu tuh panitia gue udah paham, ada itik, ada tikus, siapin plastik buat tikus naik ke atas loteng, udah dibungkus pulang saya tinggal nenteng. Nyampe di atas lonteng ketiban lalu, nenek-nenek bari nyinggir, dia kata teng-teng detat kalau orang malu, kata dia. Itu namanya nenek-nenek lemes. Mudah-mudahan kita dapat berkah semua dari Maulid. Ya Bu ya. Fatihatul Qubul wa tamami kulli sulama wa ila hadrat Rasul Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi barakah guru sekumpul bisababi tawassul bisirril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فأنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبموجزة الفاتحة وبالنور الفاتحة بشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من العبد يا كريم الرحام لمن قرأ ولمن قرأت عليه ألف الشفاء وألف الدواء وألف الرحمة وألف البركات وألف الشفاعة وألف النعمة وألف حاجات وألف حاجات وألف حاجات وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم افتح لنا أبواب الخير وجعلنا من أهل الخير وجعلنا
min ahlil barakah waj'alna min ahlil jannah waj'alna min ahlis syafa'ah. Allahumma ij'al jamana haji jaman marhumah wa tabarrukna min ba'di tabarrukan ma'sumah wa atim bi solihati amalana wa tawil a'marana bi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba walidina arham kama rabbawna sagara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika wa khairu rabbil alamin. Qabul insyaallah. Saya mau ngasih hadiah. Ini bocah Romana rajin banget dari tadi. Sini. Maju. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih duit. Udah emaknya mah ya, ayo maju diri. Emaknya kenal banget. Ayo, siapa yang bisa baca surah Al-Fil? Alam Taro. Ayo nih, cepet nih. Udah malam. Ayo sini nih. Namanya siapa? Raisa. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahu azim. Neng Raisa cita-citanya mau jadi apa? Hafiz Quran. Mau hafiz Quran nih, buat beli Qurannya. Kita doain biar jadi hafiz Quran. Ayo yang laki. Siapa yang bisa baca kuliah? Oh, kuliah bisa. Alam Tahror bisa, kuliah bisa yang belibet. Luar biasa. Kelas berat ini mah. Namanya salah. Ilham. Ilham tadi mana sih ilhamnya? Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ilham udah gede mau jadi apa? Pilot. Mau jadi pilot nih buat beli kapal-kapalan. Buat emaknya, siapa yang bisa? Nabi punya bapak, siapa nama bapaknya? Yang saya tanya, siapa nama neneknya Nabi? Abdullah nama ayahnya, ibundanya Abdul Muthalib. Abu Talib pamannya. Ayo, Abdul Muthalib kakeknya. Kalau nyainya siapa? Jangan kenal engkong doang, nyai orang kenal. Ayo, ngaji setiap hari. Cepet. Ayo. Siapa namanya? Ayo cepat, udah malam nih, mayan buat besok nih pasar malam. Siapa nama neneknya Nabi? Siapa bu? Fatimah? Jam-jam neng, no, dia malu. Siapa lu? Fatimah apa? Fatimah banyak banget. Fatimah jarang mah anaknya. Ayo, bener Fatimahnya, cuman kudu tahu bintinya kudu tahu. Hah? Ya jangan banyak-banyak sih, begini bingung. Tunjuk tangan, ayo. Ya, Bu. Anwar mah ngojek. Capek. Wah, ini Pak Anwar tuh. Oh, bebe, dibedil sama Pak Polisi. Siapa? Ayo. Fatimahnya mah bener, cuman bukan Anwar. Tuh yang
pakai kardus, pakai kardus. Hah? Fatimah binti Amr nih, bener. Dia habis nyari di Google. Buat beli cabai biar manfaat ya Bu. Dah ini aja dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, minta ridho minta ikhlas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.